Hey, halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan Desember 2021 ya, dan ini untuk zodiak Scorpio. Oke, kalau aku ngeliat ke atas terus itu sebenarnya aku ngeliat layar kameranya ya, jadi kamu nggak perlu bingung ya, karena kalau aku nggak ngeliat ke layar kameranya jadi aku nggak tahu fokus kameranya kemana. Oke, Scorpio, pembacaan bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, ataupun karir. Oke, dan energinya pun bisa terbalik ya, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau memang tidak resonate, tidak sesuai seperti yang kau mau ya, ya udah berarti memang bukan untuk kamu, dan gak perlu untuk kamu paksakan pembacaannya ya, atau nggak perlu untuk kamu paksakan untuk ditonton ya, karena aku nggak bisa menyenangkan siapa-siapa di sini, dan aku juga tidak ingin memenuhi ekspektasi siapa-siapa, karena ekspektasi itu bakal berbeda setiap dari kita. Itu adalah sesuatu yang useless atau percuma ya, kalau aku berusaha untuk menyenangkan ya siapa-siapa, karena memang aku pengen untuk memperlihatkan energi yang sebenarnya. Oke, kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading ya, silahkan klik link di bawah sini. Untuk Scorpio kita lihat oracle-nya. Mother healing. Okay, as you feeling towards your mother heal, your desire manifest more rapidly and accurately. Lalu let yourself receive, allow others to give you loving care, receive without guilt or apologies. Dan ada stay optimistic, your dreams are coming true, don't quit before the miracles occurs. Dan di the bottom of the deck-nya ada blessed change, a major life change brings you great blessing. Oke, Scorpio, banyak perubahan besar dalam hidup kamu saat ini, dan memang itu harus terjadi ya, karena memang semakin kamu menerima perubahan, sebenarnya semakin cepat proses recycle atau proses baik buruknya kehidupan ini dijalani, dan dengan begitu nggak begitu berat untuk kamu jalani ya hidup ini. Ada mother healing di sini, energinya juga dimana mungkin kamu ada energi ya nggak begitu dekat dengan ibu ya, dan ini datang si ibunya, ini ibu sesi namanya, sit down ya. Oke. Jadi energinya membuat kamu saat ini bisa ingin fokus atau ingin dekat dengan ibu ya, dalam misalnya energi ini nggak begitu dekat dengan ibu ya, dan membuat ingin mencari ibu, entah ibu ada di dari kecil energinya cuman nggak begitu harmonis, atau memang ibu nggak ada di masa kecilnya kamu. Oke, saya sih malah dia yang bercermin. Sini. Ini kuat banget energinya, dengan ibu seperti aku bilang tadi, dan ataupun energi kamu yang adalah misalnya kamu sekarang adalah seorang ibu gitu, entah kamu single parents, ada anak ya, atau kamu memang sendiri belum ada anak, misalnya udah cerai gitu. Jadi ada perubahan besar dalam hidup kamu untuk ngasih lihat ya, semakin kamu dekat dengan ibu ataupun semakin kamu dekat dengan anak kamu, karena kamunya sosok ibu dari anakmu ya, itu membuat kamu healing, membuat kamu ngerasa jauh lebih berarti, membantu untuk membuat hidup kamu itu lebih surrender, lebih ikhlas ngejalani hidup. Jadi perubahan ini akhirnya kamu syukuri ya, dan aku ngeliat akhirnya banyak juga healing proses yang makin kuat terjadi ke depannya ya, dan membuat kamu ready untuk apapun juga, misalnya kayak gitu ya. Ibu sesinya ganggu ya. Oke,
kita lihat oracle keduanya. Dan like I said before ya, seperti yang aku bilang tadi, dimana energi yang ini juga masalah healing tentang cara pandang kamu, pemikiran kamu tentang sesuatu hal yang dulu kamu ngerasa mungkin cinta itu harus kayak gini, sayang itu harus kayak gini. Jadi di masa ini, terutama di Desember, karena memang Sun masuk transit ke Scorpio ya, mulai dari 16 November ini sampai 15 atau 16 Desember ya. Jadi membuat kamu setidaknya di awal Desember itu bakal ngerasa, oh ternyata memang cara pandang aku mungkin yang salah ya, tentang percintaan, keuangan, dan karir juga. Jadi cara pandang ini meliputi semua aspek dalam hidup kamu, terutama percintaan memang. Oh ya, dan bagi kalian yang Scorpio, happy birthday ya. Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur ya, diberikan kekuatan ya. Jadi mau hal itu ibaratnya gimana pun terjadi ya, nggak perlu untuk semuanya lancar. Kalau kamunya udah kuat dan kamunya tahan banting ibaratnya ya, semuanya bakal baik-baik aja ya. Kita lihat oracle keduanya untuk Scorpio. Ada Uranus, lalu ada Venus ya, lalu ada Saturnus. Oke, beberapa planet, beberapa zodiak ya. Luna ini moon ya, energi bulan atau energi Cancer. Beberapa zodiak, maksud aku itu keluar kartu Saturnus ya, planet Saturnus untuk pembacaan aku Desember kali ini. Jadi kuat banget memang, planet karma sedang bermain kencang bagi zodiak-zodiak itu dan juga zodiak Scorpio saat ini. Apalagi memang saat ini aku sering bilang ya, masih sorry for the noise, dimana Ketu masih transit di Scorpio sampai tahun depan. Jadi memang membuat kamu disconnect. Mungkin kamu nggak lagi begitu mau atau begitu ingin tertarik dalam menjalani suatu hubungan. Kamu ingin fokus dengan apa yang kamu punya saat ini, dan justru saat kamu fokus dengan hubungan atau relasi di luar diri kamu, kamu ngerasanya makin sakit dan merasa makin jauh dari jiwa kamu. Jadi itulah kenapa aku bilang kamu bakal mempunyai prinsip atau pandangan lain tentang percintaan dan keuangan ya, dan kehidupan kamu secara menyeluruh memang ya. Karena kalau ibaratnya pusatnya otak kita udah, cara pandangnya berubah, semuanya juga bakal berubah ya. Semakin kamu mencoba sesuatu hal yang di luar diri kamu lagi, setelah kamu memasuki masa spiritual, kamu bakal ngerasa gak begitu intens ya, kamu ngerasa justru malah jauh dari jiwa kamu. Jadi kalau kamu mencoba untuk keluar dari proses healing seperti aku bilang tadi Scorpio, kamu bakal ngerasa ini seperti bukan tempat kamu ya. Karena memang saat kita udah masuki masa healing, benar-benar healing dan spiritual ya, there is no going back, nggak ada jalan kembali. Karena kalau kita kembali, kita bakal bingung. Kita udah seperti nggak mengenal apa yang udah terjadi dulu. Jadi kalau kita udah keluar dari apa yang buat kita toksik, kita bakal bingung kenapa kita memasuki masa itu lagi. Dan kita nggak ada keinginan, nggak ada passionnya lagi di sana. Gitu, itu yang aku maksud ya. Jadi kamu bakal dilihatkan oleh semesta. Misalnya kalau memang hubungan kamu, percintaan kamu saat ini, apakah benar-benar terbaik untuk kamu saat ini atau hanya bagian dari egoisme semata ya. Kita lihat tarotnya untuk Scorpio. Oke. Di sini ada Air of Swords,
Queen of Cups, dan Four of Cups. Kamu bisa paham sekarang kenapa kamu bisa sakit, kenapa kamu bisa kecewa. Jadi bagus banget sebenarnya untuk kamu Scorpio di masa ini untuk ngelihat ilusi yang ada di dalam diri kamu, ilusi yang ada di dalam kepala kamu, ya. Jadi kalau kamu ngerasa aneh, ya, dengan begitu banyaknya perubahan dalam hidup kamu, nggak perlu takut, ya, karena memang apa yang untuk kamu bakal untuk kamu di waktu yang tepat. Dan kalau memang saat ini masih ibaratnya kayak ngambang gitu, namun kamu happy, enjoy dalam masa spiritualitas, ya tetap stick, ya, tetap ada di jalan ini, oke? Nggak perlu untuk kembali, ya, karena kalau kamu kembali, ya, apapun yang dulu bikin kamu excited, bikin kamu bersemangat, passionate, nggak akan lagi bisa buat kamu passionate. Itu berbedanya kalau kita memang memasuki masa spiritual, ya. Hermit sih, kamu bakal desire atau pengen banget untuk sendiri, ya. Kamu nggak pengen banyak berurusan dengan orang lain, ya, karena kamu pengen dengan diri kamu aja, nggak lebih dan nggak kurang, ya. Ini bagus banget sebenarnya energinya. Eight of Wands, komunikasi kamu dengan jiwa kamu sangat membaik di sini, ya, si The Lovers, dan membuat self love, self care atau self commitment terhadap diri kamu itu benar-benar bagus. Klik dalam artian kamu menemukan pemenuhan dalam diri kamu. So aku ngeliat kamu bakal dapat rewardnya memang saat Ketu udah melewati Scorpio tahun depan, ya, sekitar bulan berapa ya, mungkin kalau aku nggak salah Maret, ya, benar-benar keluar, ataupun April keluar dari Scorpio masuk ke Libra, ya. Okay. Three of Cups, High Priestess, Knight of Swords. Kamu bakal dapat lagi energi seperti aku bilang tadi, dikasih lihat ilusi oleh semesta, oleh Tuhan, dimana kamu bisa aja memaksakan untuk memasuki sebuah hubungan lagi, atau memaksakan untuk kembali dengan orang di masa lalu, namun kamu bakal tahu ini bakal sia-sia, dan ini hanya perasaan sesaat kamu, dan ini gak akan berjalan bahagia untuk kedua belah pihak. Gimana misalnya kalau orang yang kamu tuju ini belum spiritual, ya percuma, ya, karena dia bakal gak akan satu energi dengan kamu, ya, gak akan sama, gak akan ketemu kalian akhirnya, dan justru dia bakal sakit karena ego dia bakal tersakiti. Beda dengan kamu yang bisa ngehandle ego kamu, ya, istilahnya ya, kamu membuat dia terjebak di kesakitan dia yang dia masih belum bisa handle, ya. Begitu juga kalau kamu masuki sebuah hubungan yang baru. So memang for the best untuk sendiri dulu, ya. Five of Pentacles. Jadi terutama di Desember seperti aku bilang tadi, kamu bakal dikasih lihat banget tentang egoismenya kamu, ilusinya kamu, ya, tentang emosi kamu yang masih naik turun. Kamu bisa nangis tiba-tiba, marah tiba-tiba, lalu kamu happy, enjoy. So apa yang terjadi dengan diri aku? So kamu mungkin bertanya kayak gitu, dan gimana cara untuk keluar dari sini? So ya, for the best, ya, saat ini memang untuk look within, lihat ke dalam diri sendiri dulu dalam proses penyembuhan, gitu. Bukan dalam arti untuk merendahkan diri sendiri, untuk menurunkan self esteem, bukan, ya, namun untuk evaluasi diri, ya. Dan Queen of Pentacles, ya, lalu ada Ten of Pentacles, Knight of Wands, The Fool, Chariot, dan ada Page of Cups untuk last cardnya. Ada energi Cancer seperti tadi aku udah bilang, ya. Dan di the bottom of the deck-nya ini, ya, yaitu Ten of Swords. Oke. Datang lagi tamu kedua. Oke. Jadi untuk
Scorpio, seperti kamu lihat ada Ten of Swords ya, bakal membuat ya lagunya mau eksis ya. Jadi seperti aku bilang, perubahan ini mengarahkan jauh lebih baik untuk kamu, dan juga ingat ya, perubahan ataupun proses untuk naik kelas pasti kita ada ujiannya. Ujian dalam artian untuk lulus ya. Jadi kita benar-benar spiritual apa enggak, itu dengan cara bakal ada energi ya, diperlihatkan lagi kesakitannya kita ya, kekecewaannya kita, patah hatinya kita, dengan mungkin semesta mengirimkan orang-orang yang bisa membuat kamu goyang lagi, membuat kamu down lagi. Dan kalau kamu terjebak ya, berarti kamu udah keluar dari jalur kamu, so mulai lagi. Oke, namun kalau kamu nggak terjebak, berarti kamu udah ada di jalan yang tepat, so keep going ya. So kita lihat pesan semesta untuk kamu yang nonton video ini, Scorpio, dan aku ngelihat ya, cinta dan kasih sayang ya memang untuk kamu udah ada untuk kamu, cuman ya memang kamu nggak bisa dapatin satu di dalam hubungan, entah kamu misalnya ingin komitmen dalam masa muda ataupun nikah muda, itu sudah sulit untuk kamu dapatkan karena planet Saturn muncul, planet karma, yang membuat kamu untuk restricted dalam pernikahan. Jadi jika memang kebahagiaan di pernikahan itu kamu gak akan dapat kebahagiaan, bakal ditolak pernikahannya, entah kamunya bakal telat menikah ataupun bakal ada gagal. So ini untuk sebenarnya memang menolong kamu ya, karena memang pernikahan itu ya dibilang mainnya atau tujuannya memang untuk ngasih lihat kamu pelajaran yang sebenarnya, namun bukan berarti untuk lasting forever, bukan berarti harus selamanya. Bentar ya. Oke, ya seperti kamu tahu tadi ada telepon untuk aku. Ini ngasih pesan juga ke aku ya, dimana bagi kamu Scorpio saat ini ya, terkadang sesuatu hal datang untuk kamu ya, paket untuk kamu, kiriman untuk kamu, nggak selalu dalam bentuk hadiah yang manis ya, bisa juga hal yang buruk, nggak baik. Namun bukan berarti ya kamu bisa untuk marah, kecewa dengan orang yang mengantar barang itu. Siapa tahu dia mengirimkan sesuatu hal yang memang udah kamu pilih di kehidupan sebelumnya. Artinya itulah karma kamu di kehidupan sebelumnya. Entahnya kamu dulu menyakiti seseorang dan akhirnya kamu disakiti oleh seseorang di kehidupan ini. Ya ingat, planet karma, planet Saturn ya, hanya mengantarkan. Jika kamu harus lambat menikah, gagal menikah, ya berarti dia hanya melakukan apa yang memang kamu harus terima di kehidupan ini ya, dari buah yang kamu lakukan di kehidupan dulu. Karena reinkarnasi itu nggak bisa kita jauhkan dari astrologi, tarot ya, nggak bisa, pasti berhubungan dengan spiritual terutama. So ya, kita lanjut pesan semesta untuk Scorpio di 2021. Oke. Ada look for the sign and synchronicity. Sih seperti aku bilang tadi, jelas banget pesan semestanya ya. Jadi sesuai seperti aku baca saat ini, dimana aku tiba-tiba dapat telepon paket, dan juga tiba-tiba kamu lihat kucing aku datang, yang betina semua, 2 orang datang dengan tendensi yang sama ya, pengen disayang, pengen dilindungi ya. Oleh aku pengen diayomi, di petting bahasa Indonesianya ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya itu loh, pengen dimanjain. Nah gitu, itu ngasih lihat banget ya, kalau memang ada seseorang yang bisa datang ke hidup kamu, 1, 2, atau 3 orang yang memang mencari kebahagiaan dan cinta karena mereka nggak dapatin ya dari kehidupan sebelumnya, mereka cari dari kamu. Dan saat mereka temui kamu dan kamu juga nggak punya cinta dan kasih sayang itu ya, mereka pergi, akhirnya meninggalkan kamu tanpa kejelasan, mengecewakan kamu. So perhatikan sign itu, perhatikan synchronicities itu ya. Jadi pesan semesta adalah
apapun yang terjadi itu selalu ada alasannya. Mau kamu percaya atau tidak, ya pasti ada alasannya. Dan ingat, pemahaman dan pemikiran kita sebagai manusia itu terbatas, ya. So ya, kenapa kita perlu yang namanya spiritual? Untuk nggak perlu kita mencari tahu semuanya, just accept it, hanya untuk terima for the best. Okay, that's it Scorpio, ya. I think that's all. Aku harap ini membantu, ya. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Wow, udah 20 menit. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan ya. Okay.